Hello viewers, welcome back to Kata Eci dan kita sudah tiba di episode ke-12. Nah, di episode 12 kali ini saya akan lebih sharing pengalaman aja ya. Karena banyak yang nanya sama saya dan pengen dikasih tahu gimana sih tipsnya. Mbak Eci, gimana sih caranya supaya kita bisa ngomongnya lancar, nggak tersendat-sendat, nggak tiba-tiba ngeblank, pengen ngomongin sesuatu atau menceritakan sesuatunya bisa tuntas seperti yang kita pikirkan. Karena kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita itu susah banget untuk bisa diucapkan dengan lancar, dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tersusun dengan rapi. Oke, saya nanti cerita ya gimana dulu saya awalnya juga sangat berusaha keras untuk bisa ngomong selancar ini dan kok sekarang bisa ngomong dengan santai dan juga rileksnya tanpa harus menggunakan skrip bahkan. Jadi semua tayangan Kata Eci yang kalian saksikan dari episode 1 sampai 12 ini gak pakai skrip sama sekali loh. Cuman ada ide, topik, kemudian ya udah saya share di depan kamera. Oke, nanti saya cerita sedetil-detilnya untuk kalian, makanya tetap ikutin Kata Eci episode ke-12 sampai selesai. Kalau selama ini menjadi kendala Anda adalah Anda kesulitan untuk bisa mengucapkan kata-kata secara langsung dan juga spontan, kata-kata yang terstruktur hingga menjadi satu kalimat yang mempunyai makna. Jangan berkecil hati. Saya pun dulu mengalami hal yang sama seperti Anda. Saya tuh juga sering mikir gitu loh, kalau ngelihat seseorang berbicara di depan televisi atau berbicara di depan umum dan tanpa membawa naskah, kenapa dia bisa ngomongin selancar itu gitu loh. Gimana cara dia menyimpan kata-kata itu di dalam memorinya, berapa lama dia menyimpannya, bagaimana proses penyimpanannya sampai keluarnya bisa selancar itu. Pasti itu yang ada di benak Anda kan? Ya, saya pun dulu seperti itu. Ya, terus gimana dong sekarang? Kok saya bisa ngomongnya lancar, kemudian juga kayak sekarang buat konten YouTube dari episode awal sampai sekarang pun nggak pakai skrip sama sekali, semua ide ada di benak dan kemudian ketika saatnya recording ya udah dikeluarin gitu aja kata-kata menjadi kalimat tersebut. Saya pun dulu termasuk remaja yang nggak berani untuk mengemukakan pendapat di muka umum gitu ya, menyampaikan ide atau mengucapkan kata-kata yang agak panjang itu malu. Kalau memang ada kesempatan untuk itu. Ya, namun kemudian ketika akhirnya saya mempunyai suatu peluang untuk melakukan training sebagai seorang penyiar radio di salah satu radio swasta di Bali 23 tahun yang lalu. Saya kemudian jadi tahu caranya untuk bisa menjadi seorang penyiar yang baik, ngomongnya lancar, kemudian juga kata-katanya itu terstruktur, yaitu kuncinya cuma satu, menuliskan terlebih dahulu apa yang mau kita ucapkan, ya. Kemudian akhirnya terdengarnya sama orang jadi lancar. Ya itu dulu ketika saya sebagai seorang penyiar radio ya kan. Ketika saya menyampaikan suatu tips, saya menyampaikan suatu berita, mereka pikir saya menyampaikannya karena saya menghafal. Demikian pun dengan naskah siaran saya. Orang nyangkanya saya nyampeinnya itu tanpa menulis naskah. Orang nyangkanya atau ngedengernya itu saya menyampaikan kata-kata saya itu secara spontan. Padahal sesungguhnya saya telah mempersiapkan sebelumnya, naskah saya lengkap sedetil-detilnya. Kayak misalnya nih untuk opening siaran gitu ya, saya tulis misalnya, halo pendengar, apa kabar pagi ini? Semoga hari kamu menyenangkan. Itu tuh saya tulis loh awal-awalnya. Ya, namun karena lama-kelamaan saya sudah terbiasa mengucapkan kata yang sama, mungkin ada ubah-ubahnya dikit aja gitu ya, sehingga lama-lama saya tidak membutuhkan lagi naskah tersebut. Nah, gitu juga nih untuk kalian atau untuk Anda ya, yang memang saat ini memiliki kesulitan untuk berbicara di depan umum. Misalnya ketika hendak menyampaikan suatu presentasi atau ketika harus menjadi seorang pembawa acara, atau misalnya mau menyampaikan suatu statement atau apapun itu di depan umum ya. Kalau ternyata selama ini Anda kesulitan, coba saya tanya dulu. Apakah Anda sudah menuliskan naskah sebelumnya atau apakah Anda sudah menuliskan skrip sebelumnya tentang apa ide-ide yang mau Anda sampaikan di depan umum tersebut? Kalau jawabannya belum, ya udah berarti itu caranya. Ya, sekali lagi caranya, misalnya besok nih Anda mau diundang menyampaikan testimoni
atau Anda diundang untuk menyampaikan suatu sambutan. Anda tahu apa yang mau Anda sampaikan, poin-poinnya Anda tahu, dan Anda merasa oke, saya besok akan menyampaikan A, B, C, dan D. Kayaknya tahu deh kata-kata apa yang mau saya ucapkan. Jangan terlalu percaya diri seperti itu ya. Saran saya adalah Anda tuliskan kalimat-kalimat yang bisa mengutarakan ide yang Anda pikirkan saat itu. Buat kalimat-kalimatnya sedetil-detilnya. Tapi kemudian jangan dihafal. Karena itu malah membuat Anda nanti ketika lupa menyampaikannya di depan umum, Anda jadi ngeblank dan akhirnya nggak bisa melanjutkannya. Jadi ketika Anda menuliskan saja nih ya kalimat-kalimat tersebut, Anda yang buat sendiri ya, jangan dibuatin. Karena kalau dibuatin akan beda lagi gitu loh hasilnya ketika Anda menyampaikan di depan umum. Oke, Anda buat sendiri, kata-katanya disusun menjadi kalimat, besok saya mau ngomong gini. Ketika sudah selesai ya naskah tersebut, Anda baca bersuara. Ingat, Anda baca bersuara, jangan membaca dalam hati. Kenapa? Karena kalau Anda membaca dalam hati, Anda nggak bisa dengar bagaimana intonasi Anda ketika menyampaikan itu. Penggalan-penggalan katanya udah tepat belum? Apakah ketika Anda menyampaikannya Anda terdengar kaku atau Anda terdengar rileks? Nah, jadi memang ketika sudah selesai membuat naskah tersebut, Anda nggak boleh kemudian tutup, ya udah besok Anda tinggal sampaikan itu. Tidak, Anda harus melatihnya. Apa yang sudah Anda tulis itu bersuara. Lagi-lagi nih selalu saran saya adalah kalau bisa nih direkam. Apa yang sudah Anda tulis itu, Anda latih itu direkam. Pakai voice note atau pakai voice recorder atau pakai handphone Anda ya. Kemudian Anda dengarkan kembali apa yang Anda ucapkan tersebut. Sudah nyamankah didengar? Kalau Anda di posisi pendengar, kemudian suara yang Anda dengar tadi, yang mana adalah suara Anda sendiri, itu adalah seseorang lain yang berbicara, apakah Anda cukup tertarik untuk mendengarnya? Jika memang sudah cukup tertarik, berarti ya, well done. Anda besok akan menyampaikannya dengan lancar seperti yang sudah Anda lakukan barusan sebagai latihan. Tapi kalau ternyata hasil rekaman yang Anda dengarkan itu, Anda analisa, Anda dengerin lagi, kayak kok terlalu cepet ya ngomongnya ya. Ini kok kayak kurang power gitu ngomongnya ya. Berarti ya itulah yang akan didengar besok oleh audiens Anda. Maka harus dilatih lagi sampai akhirnya suaranya terdengar nyaman untuk diterima oleh audiens. Oke? Jadi kuncinya adalah latihan bersuara. Selama ini banyak yang melakukan latihan, sudah kok saya latihan, saya udah baca kemarin, tapi dalam hati. Jadi ketika bacanya dalam hati saat latihan, tapi ketika tampilnya harus bersuara, tentu akan beda hasilnya ya. Jangan terlalu percaya diri dengan cukup baca dalam hati terus besok hasilnya pasti oke gitu. Nah yang terakhir, Anda latihan lagi tapi singkirkan naskah tersebut karena besok Anda nggak akan membaca. Anda besok akan hanya menyampaikan melalui pointers yang sudah Anda siapkan. Pointers ya, poin-poinnya aja. Jadi kan nggak mungkin Anda baca kata per kata besok. Itu kesannya jadi malah membacakan laporan atau membacakan sambutan. Padahal kita mau memberikan suatu statement misalnya. Oke? Nah itu latihan terakhirnya, yaitu melatih kata-kata yang sudah Anda tulis tadi tanpa membaca naskah. Nah kalau sudah oke dan sudah ngerasa cukup, yakinlah keesokan harinya ketika Anda harus menyampaikan suatu presentasi atau apapun itu, Anda pun dapat menyampaikannya dengan lancar sesuai dengan harapan Anda. Gitu kiatnya. Kuncinya memang cuma latihan dan sering, nggak cuma sesekali. Sering. Memang awal-awal pasti masih agak tersendat-sendat, tapi lama-lama saya yakin pasti lancar karena sudah terbiasa. Sama ibaratnya kalau kita baru belajar naik sepeda ya. Awal-awalnya pasti kayak agak oleng sedikit, nggak seimbang ya kan, kadang serempet sana serempet sini. Tapi kalau kita latih terus, kita kayuh terus pedalnya, itu pasti kita lama-lama bisa jalannya lancar dan lurus, nggak pakai nyerempet-nyerempet, nggak pakai senggol-senggol lagi ya. Gitu juga ketika kita berbicara di depan umum dengan spontan ya, tanpa harus menggunakan naskah. Awalnya mungkin masih ada mikirnya, ada jedanya gitu kan, tapi lama-kelamaan kalau Anda terus berlatih dan selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk mencoba, saya yakin Anda pun bisa. Jadi hanya itu aja ya caranya untuk bisa melatih supaya Anda bisa ngomongnya lancar di depan umum dengan spontan,
menyampaikan presentasi, sambutan atau apapun itu tanpa naskah dengan cara lebih banyak berlatih sendiri, latihan sendiri bersuara di rumah, kemudian dievaluasi, latihan lagi sampai akhirnya Anda mendapatkan hasil yang Anda harapkan. Jadi selamat mencoba dan selamat berlatih, jangan putus asa. Kalau saya bisa, saya yakin Anda juga bisa. Oke viewers, semoga sharing saya di Kata Eci episode ke-12 kali ini bisa membantu kalian untuk bisa berbicara dengan lancar di depan umum tanpa membawa naskah sekalipun. Jadi kuncinya memang cuma satu, menuliskan kata-kata yang mau diucapkan tersebut, melatihnya ya dengan bersuara, merekam dan juga evaluasi sampai hasil yang terbaik. Selamat berlatih dan selamat mencoba. Jangan lupa di subscribe, like dan juga komen serta share jika dirasa tips atau sharing saya di Kata Eci untuk kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Kata Eci episode berikutnya. Bye!